Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Sholawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih pada Kitabul Azan, malam hari ini kita akan mulai dari bab 75. Hadisnya 724. Imam Al-Bukhari memberi judul Babu Ismin Malam Yutimmas Sufufa. Bab dosa orang yang tidak menyempurnakan shaf. Di hadis ke-724, Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Mu'adz bin Asadin, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Asad. Qala, dia berkata, Akhbarona, telah mengabarkan kepada kami Al-Fadlu bin Musa, Al-Fadlu bin Musa. Qala, dia berkata, Akhbarona Sa'id bin Ubaidin, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Ubaid atau Iyu an Busyair bin Yasarin al-Ansori, dari Busyair bin Yasar al-Ansori, an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, annahu, bahwasanya Anas, qadimal Madinata, telah datang ke kota Madinah. Fakila, kemudian dikatakan lahu kepada Anas, Ma'an karta, apa yang telah engkau ingkari, minna, dari kami, mundu, sejak yaumi, hari, ahidda Rasulullah SAW, masa Rasulullah SAW. Qala, Anas berkata, Ma ankartu syai'an, aku tidak mengingkari sesuatu, illa, kecuali, annakum, bahwasanya kalian, la tuqimunas sufufa, tidak meluruskan shaf. Wa qala Uqbah bin Ubaidin an Busyair bin Yasarin, qadima alaina Anas bin Malikin al-Madinata bihada. Di hadis ke-724, Imam Al-Bukhari mengetengahkan sebuah peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Kemudian para sahabat itu jumlahnya semakin sedikit. Nanti kita akan jumpai hadis ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di Madinah
kita ditolong oleh orang-orang Ansor dan jumlah mereka semakin sedikit. Di samping karena wafat, juga karena sebagian mereka mendapatkan anugerah dari Allah SWT berupa mati syahid. Kemudian para sahabat kecil yang ada saat itu, mereka banyak yang keluar dari Madinah untuk melaksanakan tugas-tugas dakwah, termasuk Anas bin Malik. Ketika suatu saat Anas datang kembali ke Madinah, kemudian orang-orang yang di Madinah melihat Anas seolah-olah tidak menyukai sesuatu. Sehingga kemudian Anas diajukan pertanyaan. Mereka bertanya kepadanya, ma ankarta minna, apa yang engkau ingkari dari perbuatan kami sejak era Rasulullah SAW. Anas menyampaikan jawaban bahwa tidak ada yang diingkari kecuali satu hal. Satu hal itu Anas mengamati ketika dia tiba di Madinah setelah lama tidak berada di Madinah, orang-orang yang sholat di masjidnya Nabi itu tidak seperti sholat ketika di era Nabi. Kata Anas, la tuqimu nas-sufufa. Yang aku ingkari adalah perbuatan kalian yang tidak mau meluruskan dan menyempurnakan shaf. Ini perkara yang dianggap besar oleh Anas bin Malik. Karena Anas kan menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW itu setiap hendak sholat mesti menghadap ke arah makmumah, kemudian menertibkan para sahabat. Dan Rasul tidak akan bertakbir manakala sahabat itu belum lurus dan belum rapat. Sampai dikatakan oleh sahabat itu, lurusnya kami seperti tali pada busur panah. Tali busur panah itu kan, yang busurnya kan melengkung, talinya kan lurus. Sebelum ditarik itu kan posisinya lurus. Dan Rasulullah menyampaikan ancamannya, kalau tidak mau lurus dan tidak mau rapat, maka Allah akan membuat hati kita, orang-orang muslim itu, menjadi berselisih. Jadi dosanya langsung diberikan hukuman. Hukumannya apa? Berselisih. Dan berselisih ini hukuman. Bapak dan Ibu. Kenapa berselisih ini hukuman? Karena persatuan itu nikmat. Di Ali Imran ayat yang ke-103. Allah memberikan kepada kita nikmat bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarruqu. Wadhkuru nikmatallahi alaikum idz kuntum a'daan. Ingatlah ketika kalian a'daan, bermusuhan. Permusuhan awalnya dari apa? Dari perselisihan. Kemudian apa yang Allah lakukan? Fa'allafa. Allah menyatukan hati kalian. Di antara langkah untuk menyatukan hati adalah sholatnya lurus dan rapat. Tapi begitu Rasulnya wafat di Madinah, kemudian yang Anas saksikan seperti itu tidak dijumpai, maka beliau mengingkari. Sama dengan yang pernah kita kaji, Abu Darda. Dia pulang sambil menangis dan ditanya oleh istrinya, kenapa menangis? Dia menyampaikan, aku tidak melihat lagi al-Islam kecuali sholat, dan sholat pun sudah disepelekan. Jadi orang kelihatan keberislamannya itu Bapak Ibu ketika mereka sholat. Kalau sholatnya sudah disepelekan, nanti tidak kelihatan keislamannya. Sebab puasa tidak dapat dilihat. Haji mengerjakannya di Makkah. Kalau sholat kan mengerjakannya di tempat kita. Sehingga kita lihat, oh iya. Kan Rasulullah pernah menyampaikan, orang yang oleh Rasul diberikan perlindungan, darahnya, kehormatannya, hartanya, ketika kata Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah, sholatnya seperti sholat kami, sembelihannya seperti sembelihan kami. Karena ini semua dapat dilihat secara kasat mata. Orang kelihatan berislam kapan? Ya ketika sholat. Orang ketika kelihatan berislam kapan? Ketika menyembelih binatang. Binatangnya halal, disembelihnya dengan membaca asma Allah. Berarti dia muslim. Dan sholatnya seperti sholat kami, kata Rasulullah. Tata cara sholatnya mengikuti tata caranya sholatnya Rasulullah.
menghadap ke arah kiblat kami. Itu berarti tanda lahiriah seorang muslim. Kalau batiniahnya kan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang munafik juga melakukan itu. Ini yang diingkari oleh Anas, kan ini adalah perkara yang besar. Maka kita yang sudah ngaji, setiap kita mau sholat, dikomando atau tidak dikomando oleh imam kita, ya lurus dan rapat. Ya, dekatkan hati, diawali dari dekatnya fisik dulu. Nanti kita akan kaji di bab 76 ya, dari rapatnya pundak dulu. Maka tidak usah merasa, ayo orang nyaman Pak, pepet-pepetan. Ini bagian dari ibadah. Nah, supaya nyaman bagaimana? Dilatih terus-menerus, lama-lama akan nyaman. Jangan ditempeli pundaknya geser. Tempelnya geser kan akhirnya kangelan kan. Digeret akhirnya tingkacan. Akhirnya tukaran orang kita sholat pada kabeh kan jadi perkara nanti ya. Ini harus kita pedoman ya, karena Rasul menginginkan begitu. Bab 76 ya. Babu ilzaqal mankiba bil mankibi wal qadama bil qadami bis soffi. Ilzaqo itu mepet. Jadi aslinya yang harus nempel itu pundak dulu, bukan kaki dulu. Kalau pundaknya nempel, niscaya kakinya tidak akan terlalu lebar. Karena lebarnya kaki itu menyesuaikan pundak. Jika pundaknya tidak nempel, tapi kakinya pengen nempel, akhirnya akan mentangnya kambuh. Sudah kayak gitu yang dipepeti geser, tambah ambo. Iya, hanya kan. Nanti kalau berdiri yang kedua, akhirnya kan sikile nyari lagi kan. Nah, makanya ini diberi judul gitu. Rapat itu diawali dari pundak ya. Ya kalau orangnya kecil ya lebar pundaknya tetap kecil. Orangnya tinggi ya besar gitu kan. Makanya judulnya yang disuruh dirapatkan pundak dulu ya. Ilza kol mankiba, mankib ini mankib. Bil mankibi dengan mankibnya saudaranya. Wal kodama itu kaki bagian luar. Ini kaki kita, ini kodama. Wal kodama bil kodami. Jadi kakinya jangan kayak gini, ya, tapi lurus. Pak, tapi kaki saya lagi masalah, nggak bisa lurus. Ya kalau itu dimakfu. Dan itu, Bapak Ibu, manfaatnya tidak hanya kita mendapatkan kebaikan karena meneladani Rasulullah, juga mendapatkan nilai kesehatan. Karena struktur tubuh kita itu akan stabil manakala posisi sholatnya betul. Ya, kadang-kadang ketika muda kan kita jarang merasakan keluhan-keluhan sakit. Karena struktur tulang kita masih normal. Begitu usia bertambah, kemudian kita mulai gitu kan. Tapi kalau dilatih terus-menerus untuk lurus, ya struktur tulangnya tetap utuh. Kenapa rumah itu pada meletak? Karena struktur bangunan rumahnya geser, Pak. Ketika tiang-tiang penyangganya geser, ya ada yang tarik. Makanya ketika manusia begitu, ketika struktur tulangnya geser, ya ada yang ketarik, baik organ dalam maupun organ luar. Sehingga keluhannya jadi banyak. Tapi kalau sholatnya dilatih terus-menerus betul, ya insya Allah akan senantiasa sehat. Sudah dibuktikan. Oleh siapa? Rasulullah SAW orang yang paling sehat. Saya membaca di biografinya beliau, Sirah Nabawiyah. Beliau, kalau saya yang menghitung, sakit yang pertama ketika beliau
jatuh dari kuda. Yang kedua, sakit ketika beliau terkena anak panah pada saat perang Uhud. Kemudian yang ketiga, beberapa hari sebelum beliau wafat. Ini sakitnya hanya 3 kali. Berarti beliau orang yang paling sehat, paling fit sampai usia 63. Ini diantaranya karena sholatnya, struktur tulangnya dijaga lewat sholat. Apalagi beliau menjadikan sholat itu betul-betul sesuatu yang nikmat, dinikmati. Jadi kalau kita mau meladani beliau, insya Allah di dunianya kita dapat. Akhiratnya nanti urusannya dengan Allah. Ya. Jadi hadisnya sudah kita kaji, sudah kita dengar. Untuk apa? Untuk diamalkan. Bukan untuk diceritakan. Aku yang ngerti, anak dalil ganing, ya sejen lain namanya diajari tapi tidak mau diamalkan. Nah, ini persis seperti rapat warga tidak punya keranda. Rapat kita, warga kita tidak punya keranda, bagaimana Bapak Ibu? Urunan Pak. Ya, urunan. Begitu beli, siapa yang mau pakai? Tidak ada, Bapak aja dulu. Ini ilmu untuk diamalkan. Ya, al ilmu bila amalin, kasajari bila samarin. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Itu eman-eman ya Pak. Kalau melakukan pelanggaran sudah tahu itu bahaya. Dosanya lebih daripada yang melanggar karena tidak tahu. Tapi jangan bilang, aduh, ketun nangar kayak gue nyongarapan ngaji tuli orang ngerti. Orang ngerti. Itu kayak orang tidak mau periksa, bukan ngerti penyakitnya. Jangan. Kita jadi orang yang ingin tahu, begitu udah tahu, kita amalkan. Ya. Kemudian diawali dengan pernyataannya An-Nu'man bin Bashir. Ra'aitu rajula minna. Ra'aitu aku telah melihat ar-rajula, laki-laki minna di antara kami yulziqu, merapatkan ka'bun itu mata kaki, bi sahibihi, dengan mata kaki saudaranya. Jadi kalau bapak-bapak tanya, ukuran lurus itu diluruskan apanya? Mata kakinya. Bukan ujung jari. Kalau ujung jari nanti tidak lurus. Karena ukuran kaki orang beda-beda. Di tempat lain kalau, ya mas, sholat ya, samping kanan saya jenengan dhuwur. Ganane luwih dhuwur mana Pak? Saya kata kalau sholat itu nyemplet cilik teman ya. Kalau yang diluruskan ujung jari nih, nanti belakangnya jadi bengkok. Makanya yang diluruskan apa? Kaki itu ka'bun bika'bin. Yang lurus mata kaki dengan mata kaki. Orang mau tinggi, mau panjang ukuran kakinya, tetap mata kakinya lurus. Jadi yang diluruskan itu mata kaki. Ya, sampai sini aja kita akan mengatakan subhanallah. Ya, Islam itu mengatur sampai sebegitu. Ya. Dipraktekkan nyaman. Kalau luruskan jempolnya dengan jempol temannya, aduh nyong si cilik kan nyaketer. Ya saya sering bilang Mas Ian, Mas nyong sholat dengan cilik diwekan kayaknya, ngarep dur-dur kabeh Pak. Nah itu disampaikan kesaksiannya oleh An-Nu'man bin Bashir. Kemudian 725 Anas bin Malik ini. Maka kenapa tadi Anas menceritakan beliau mengingkari yang dilakukan oleh orang-orang di Madinah karena Anas menyaksikan, mendengar perintahnya Rasulullah. Aqimu sufufakum, luruskan sop-sop kalian. Fa inni, maka sesungguhnya aku melihat kalian miwaro itu dari belakang punggungku. Rasulullah sholat menghadap kiblat, tapi Rasulullah bisa menyaksikan makmumahnya.
Ini mukjizat. Orang biasa tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya, kecuali dikasih cermin ya. Kalau itu nanti kayak orang cukur ya, depannya ada cerminnya, atasnya ada cermin. Tapi ini Rasulullah diberikan mukjizat oleh Allah untuk bisa menyaksikan sahabatnya yang makmum dengan beliau. Nanti kita akan ketemu kejadian-kejadian yang Rasulullah lihat ketika beliau ngimami para sahabatnya ya. Kenapa disuruh akimu? Ya karena ada yang tidak lurus. Ya, termasuk awal-awal para sahabat itu ketika makmum begitu datang malah tanya temannya, sudah berapa rakaat begitu. Awal-awal. Makanya Rasulullah bilang, ikuti apa yang kamu jumpai, lengkapi apa yang ketinggalan. Nggak usah tanya. Jadi berproses, Pak. Kalau kita enaknya hidup setelah syariatnya lengkap. Jadi kita itu enak tinggal pakai. Ya, tapi kembali tadi, kembali kepada tingkat keimanan. Ya. Sudah tinggal pakai aja kadang-kadang ada yang mau, ada yang setengah mau, ada yang setengah kiyeng, ada yang orang kiyeng, ada yang babarblas kan gitu ya. Nah ini kita harusnya tinggal pakaikan enak. Wakana dan adalah kata Anas, ahaduna salah seorang di antara kami yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi tadi. Merapatkan pundaknya dan merapatkan kodamnya, telapak kaki bagian luar. Ini sob selesai. Sekarang bagaimana kalau sholatnya sendirian? Sendirian sebagai makmum, makmumnya tunggal. 77 babnya. Atau makmumnya salah berdiri. Harusnya sebelah kanan, sebelah kiri. Apa yang dilakukan oleh imam? Imam harus memindah makmumnya. Dicekali Pak, kohon pindah ya. Babu idza qama ar-rajulu an yasaril imami wa hawwalahul imamu khalfahu ila yaminihi tammat salatuhu. Bab apabila seseorang berdiri sebelah kiri imam. Biasanya ini terjadi ada orang sholat kemudian ada yang datang untuk makmum. Sebab kalau berdirinya bareng sebelum sholat tidak akan terjadi. Kemudian wa hawalahul imamu khalfahu ila yaminihi. Kemudian imam menggeser makmumnya ke arah sebelah kanan. Bagaimana sholatnya? Apakah batal? Tamat sholatuhu. Sholatnya sempurna. Jadi bergerak di dalam sholat tidak menyebabkan sholatnya batal. Ini lagi berdiri gini misalnya. Ini imamnya, ini makmumnya, ini kan sebelah kiri. Nah, karena lagi sholat, ini tahu-tahu berdiri sebelah kiri, oleh imamnya dipegang, seret, digeser ke sebelah kanan. Iya, dicekal sirai ya. Nah ini kan yang jadi makmum Abdullah bin Abbas, ya. Makmum dengan Rasul. Masih cilik. Ya. Angger gede ya aja sirai. Apa maning sing makmum mertuane. Gawat man. Ya. Yang cerita adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu izin nginep di rumahnya Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasul dengan Abdullah bin Abbas statusnya bulik. Ibunya Abdullah bin Abbas, Ummu Fadil, itu kakaknya Maimunah. Ayahnya Abdullah bin Abbas, Al-Abbas itu pamannya Rasul. Jadi kalau dari jalur Rasul, ya Rasul dengan Abdullah bin Abbas itu sepupu.
Kalau kedudukan itu ya lebih tua Abdullah bin Abbas. Karena Al-Abbas itu kakaknya Abdullah. Abdullah ayahnya Nabi. Jadi Al-Abbas itu kan Pak D-nya Rasul. Sehingga kalau orang kita ya manggilnya kakak. Tapi di sana kan tidak ada begitu, Pak. Ya, tidak ada Pak D, adanya ya paman. Kemudian Maimunah itu adiknya Ummu Fadil. Jadi Ummu Fadil dengan Maimunah kakak beradik. Al-Abbas dapat Ummu Fadil, Rasul dapat Maimunah. Pak D-nya menikahi kakaknya, ponakannya menikahi adiknya. Kemudian Abdullah bin Abbas yang saat itu belum balik ya. Karena ketika Rasulullah haji saja, Abdullah bin Abbas mengatakan, aku hampir balik. Artinya tahun ke-10 Hijriah, Abdullah bin Abbas itu baru 14 tahun. Tapi cerdasnya luar biasa, Bapak Ibu ya. Karena dia 2 kali didoakan Rasulullah. Dipeluk oleh Rasul, kemudian didoakan. Allahumma allimhul Qur'an wa faqihu fiddin. Ya Allah, ajarkan dia Al-Quran dan pahamkan dalam Al-Islam. Maka meskipun dia sahabat kecil, tapi oleh Allah diberikan ilmu yang melampaui usia. Sehingga Umar sering ketika musyawarah, Abdullah bin Abbas ikut. Kan pernah para sahabat besar itu bilang, kenapa dia ikut? Umar hanya tersenyum. Kemudian mengujinya dengan menanyakan kepada para sahabatnya, ceritakan yang kalian tahu tentang Al-Quran surah An-Nasr. Terus masing-masing menceritakan. Setelah selesai, Umar bilang, Abdullah bin Abbas ceritakan. Begitu sudah selesai, inilah kenapa dia senantiasa ikut. Karena penjelasannya jauh lebih lengkap dibandingkan kalian. Jadi Allah memuliakan ilmu, memuliakan dengan iman. Maka itu, ya. Nah, Abdullah bin Abbas minta izin nginep di rumahnya Maimunah. Dulu sudah kita kaji ya. Ini diinformasikan lagi. Itu aku telah sholat ma'an Nabi SAW bersama Nabi SAW zata lailatin suatu malam. Fakumtu kemudian aku berdiri an yasarihi di sebelah kirinya Rasul. Fakhoda Rasulullah SAW biroksi. Kemudian Rasul akhoda mengambil ya. Meraih, Rasul meraih kepalaku. Dong cilik sih. Jadi cakal sirai miwaroi dari arah belakang. Ya, Pak. Nah. Faja'alani an yaminihi, terus dikeret mene. Tadi tirai dari belakang, cek, terus dikeret pindah sebelah kanan. Faja'alani an yaminihi. Fasolla kemudian sholat. Tanpa harus mengulang dari awal. Ini syariatnya seperti itu. Warokoda setelah selesai sholat, Rasulullah kembali tidur. Faja'ahul mu'adzinu, kemudian datang Rasulullah mu'adzin. Faqoma, beliau berdiri, wasolla dan sholat, walam tawaddu dan beliau tidak berwudu. Sudah kita kaji dulu dalam kitab wudu. Ketika Ibu Aisyah bertanya pada Rasulullah, kenapa tidak berwudu kembali? Rasulullah bilang, kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak. Ini juga Rasul khusus. Kalau kita tidak bisa. Ya, kita tidur ya bangun wudu. Jangan bilang, mataku tidur, hatiku tidak. Cari siapa? Itu Rasul, ya. Rasul. Saya kemarin membaca di kitabnya Ibnu Hisham, Bapak Ibu ya, Sirah Nabi, Sirah Nabawiyah itu, rahib-rahib Yahudi di Madinah jumlahnya banyak. Mereka datang untuk mendebat Nabi. Mereka mengajukan pertanyaan dan mengatakan kalau jawabannya betul mereka akan beriman. Tapi nyatanya tidak. Makanya kata Abdullah bin Salam itu, mereka biasa berdusta. Jadi berdusta itu biasa. Ya ngomong sesama. Tapi Abdullah bin Salam yang masuk Islam itu.
dia, keluarganya dan buliknya masuk Islam. Kemudian Rasulullah bilang, bersumpahlah demi Tuhannya Musa. Mereka bilang, iya demi Tuhannya Musa, kalau engkau menjawab pertanyaanku semua, maka aku akan masuk Islam. Kalau kata Rasulullah, ya sudah, bertanyalah sesuka hati, coba. Rasulullah mempersilahkan dengan penuh percaya diri. Ini juga Rasul, Bapak Ibu. Kalau kita ditanya, ya tidak boleh bilang begitu. Bertanyalah, akan aku jawab sebagaimana Allah berikan ilmu kepadaku. Kalau tidak diberikan, ya mohon maaf tidak tahu jawabannya. Kalau kita begitu ngomongnya, jangan bilang, bertanyalah kepadaku sesuka hati. Takut ngangel-ngangel, keter Pak ya. Beda lagi, ini mukjizat lagi ya. Jadi hal-hal yang sifatnya mukjizat, ya jangan diambil oleh kita, kita bukan nabi. Ya. Mereka bertanya, di antara pertanyaannya, bagaimana keadaan Nabi dan Rasul? Kata Rasulullah, engkau tahu, Nabi dan Rasul itu kedua matanya tertidur, tapi hatinya terjaga. Apa jawaban mereka? Benar. Jadi orang Yahudi tahu, Nabi-Nabi terdahulu juga begitu. Ya, ini sifatnya Nabi dan Rasul. Kita teladani apanya tadi? Kalau sendirian, sholatnya di sebelah kanan imam. Jangan di belakang. Kadang-kadang ada orang lagi sholat, kita yakin dia lagi sholat, kemudian kita masuk masjid, pengen jamaah, kita di belakangnya, malah jangan. Sampingnya sini. Dan tidak usah memberi tanda, tidak usah berdiri sejajar. Kadang-kadang udah mau sejajar, ujung jarinya nempel tumitnya, gini jangan sejajar saya. Nanti dia sadar, oh ada yang makmum kan gitu ya. Kalau sholatnya maghrib isya, nanti fatihahnya akan dikeraskan. Kalau dia masih pada rokaat 1 atau rokaat 2. Tuh. Nah bagaimana kalau kita ini makmum? Ya terima saja. Itu yang kita teladani. Bagaimana wanita makmum kepada laki-laki? Ya di belakang, tidak sejajar ya. Babnya 78. Babun almar'atu wahdaha takunu soffan. Bab seorang wanita sendirian dianggap satu sof. Walaupun sendirian. Kalau kita laki-laki sendirian di belakang, tidak dianggap sholat, suruh diulangi. Nanti dibaca di Bulughul Maram. Ini yang cerita Anas, ya. Anas ibni Malikin qala. Shallaitu, aku telah sholat, aku, wa yatimun dan seorang yatim, fi baitina di rumah kami. Khalfan Nabi SAW di belakang Nabi. Wa ummi dan ibuku. Siapa nama ibunya? Ummu Sulaimin. Ummu Sulaim. Khalfana di belakang kami. Jadi Anas makmum dengan Rasul karena ada anak yatim. Berarti kan belum balik ya. Belum balik, itu membersami Anas itu dianggap satu sof. Kemudian di belakangnya ada Ummu Sulaim. Ini awalnya Anas diminta oleh ibundanya mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya Anas. Kemudian ingin ibundanya Anas itu makmum di belakangnya Rasul. Maka setelah datang, kemudian Rasulullah ngimami Anas, seorang anak yatim, dan ibunya Anas, namanya Ummu Sulaim. Jadi boleh kalau kita makmum, kemudian kita bawa anak yang belum balik membersami kita di belakang. Nah, kalau ada anak, ada perempuan ya di belakang lagi, tidak gabung begitu ya Pak. Bagaimana kalau tempat sholatnya sempit ya? Kalau sempit darurat, seperti musola-musola kecil di perjalanan-perjalanan biasanya kalau mau shopnya di belakang udah sampai gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan sempit gitu ya. Tapi kalau longgar ya maksimal. Kemudian keutamaan
sebelah kanan masjid dan sebelah kiri. Bab 79 ya. Babu maimanatil masjidi wal imamu. Bab sebelah kanan masjid dan sebelah kanan imam. Di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani meriwayatkan hadis dari Ibunda Aisyah dalam riwayat Abu Dawud. Para sahabat itu setelah selesai iqamah mereka berebut sebelah kanan. Jadi kalau kita yang menghadapnya ke barat, di sebelah utara sini rebutan sebelah kanan. Sebelah kirinya kosong. Jadi makmumnya sebelah kanan. Dilaporkan kepada Rasulullah. Kenapa mereka rebutan sebelah kanan? Karena Rasulullah pernah menyampaikan, kata Ibu Aisyah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi sholawat kepada orang yang berada di sop sebelah kanan. Dulu di Al-Amin juga begitu, sebelah kanan rebutan. Karena ada kipas angin. Sebelum pasang AC, Om. Iya. Jadi bukan karena pengen dapat sholawat dari Allah dan dari malaikat, tapi karena iya, masih sekene paling sekene. Setelah ada AC itu tidak rebutan. Ketika diadukan kepada Rasulullah bilang begini, ini dalam riwayat Abdullah bin Umar dalam kitabnya Ibnu Majah ya. Kata Rasulullah, man umiro maisaratal masjidi kutibalahu kiflani minal ajri. Siapa yang memakmurkan masjid di sebelah kiri, dicatat untuknya 2 pahala. Sahabat rebutan maning. Di sebelah kanan rebutan sholawat dari Allah dan malaikat, sebelah kiri rebutan pahala 2. Ini sahabat itu begitu, Pak. Kalau dijanjikan sesuatu Rasulullah, rebutan. Sama dengan yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, sop pertama itu rebutan. Kalau pengen semua, silakan yantahimuna, mengundi. Jangan malah monggo jenengan mau. Disuruh rebutan malah jenengan mawon itu kepripun. Harus rebutan. Ya, kita belajar dari para sahabat yang senantiasa bersemangat untuk meraih yang beliau Rasulullah janjikan. Memang yang Rasulullah janjikan itu sifatnya kan gaib. Maka orang yang beriman akan bersegera. Tapi yang tidak beriman, ya tidak. Dan kita memilih untuk beriman supaya kita menjadi orang yang bersegera. Sebab yang beliau janjikan akan kita dapatkan. Kapan? Pada saatnya. Sama dengan siswa baru kelas 7 SMP. Gurunya bilang, kalau kalian belajarnya rajin, ke sekolah rajin, pelajaran ikuti dengan benar, insya Allah nilai ijazahnya tinggi. Itu kan 3 tahun yang akan datang. Tapi begitu dipraktikkan, iya. Begitu ijazahnya nilainya keluar, tinggi, dia daftar pakai jalur prestasi, tenang, tentrem. Orang tuanya tidak bingung, ini gimana? Mau pakai domisili umay atuh mena-mene, laka sekolah sing parek, prestasi nilainya pas KKM KB, afirmasi enggak punya KIP, perpindahan orang tuanya enggak pernah pindah, kan bingung. Dia bilang, iya ya Bu ya, aku menyesal dulu Pak Kurungan Dani, kan begitu. Gambarannya begitu. Janji Allah dan janji Rasulnya tentang kebaikan-kebaikan saatnya akan kita nikmati. Tidak sekarang, Bapak Ibu. Di saat kita menikmati itu, orang-orang yang percaya dan melaksanakan, dia akan tersenyum. Yang tidak percaya, tidak melaksanakan, dia akan menyesal. Makanya lebih baik percaya. Supaya kita mendapatkan apa yang Allah dan Rasulnya
janjikan ya. 728 itu hadisnya sama tadi dengan 726. Yang bercerita adalah Abdullah bin Abbas. Sekarang bagaimana kalau jamaahnya banyak, kemudian ada jamaah yang terhalang. Antara dia dengan imam itu ada sesuatu yang menghalangi. Bab 80. Babu idza kana bainal imami wa bainal qaumi haitun aw sutratun. Bab apabila antara imam dan makmum ada penghalang. Haitun dinding sama dengan jidarun aw sutratun atau sutroh. Misalnya ada yang makmum di belakang tembok itu. Kan hait ya, Pak. Mengawali bab 80 ini, Al-Bukhari mengutip pernyataan Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in. Kita akan sering mendengar nama ini, Al-Hasan Al-Basri. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri begini, la ba'sa, tidak apa-apa, tidak mengapa, boleh-boleh saja. Antusolliya, engkau sholat, wa bainaka wa bainahu, antara engkau dan imam nahrun, terhalang sungai. Si bisanya tidak mengapa. Yang penting masih bisa melihat secara langsung. Karena Rasulullah bilang begini, orang di belakangku mengikuti aku, orang di belakangnya mengikuti di depannya. Ini imam. Shop yang pertama mengikuti imam. Shop yang kedua kan melihat punggungnya orang yang di depannya. Tidak bisa melihat imam. Terus ke belakang. Kan begitu. Jadi seandainya terhalang oleh sungai, tapi orang shop terakhir masih bisa kelihatan oleh orang shop di sebelah sungai, itu boleh. Yang penting majelisnya masih satu. Tapi tidak boleh kalau makmum di depan televisi. Imamnya di mana? Di Jakarta, Pak. Ya udah bisa. Itu jelas bukan satu majelis. Ya. Ibu. Sudah kayak gitu, mati listrik, dipilih sirup apa? Ya, bisa. Ya, jadi harus satu majelis. Syaratnya begini. Ini tambahan ya. Wa qala Abu Mijlazin, Abu Mijlaz. Ya tammu sempurna bil imami dengan imam. Wa in kana bainahuma tariqun aw jidarun, jika antara imam dan makmum ada jalan, torik atau dinding, idza sami'a, apabila dia mendengar takbirul imami, takbirnya imam. Jadi selain melihat orang-orang depannya, juga mendengar komando dari imam. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri dan Abu Mijlaz. Kemudian hadisnya 729. Yang cerita adalah Ibunda Aisyah. Ini cerita Rasulullah sholat tarawih di bulan Ramadan itu sholatnya bukan di masjid, tapi di kamar beliau. Kenapa para sahabat makmum? Karena kamar beliau itu ditutupi oleh hasir. Hasir itu tikar. Tikarnya kalau siang digelar, kalau malam untuk menutupi kamar. Jika Rasulullah berdiri, itu kelihatan. Maka melihat Rasulullah yang sholat, para sahabat ikut makmum di belakang tutup. Sebab kan sirahnya kelihatan. Ini yang diceritakan oleh Bunda Aisyah. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yusolli sholat minal laili di antara malam fi hujratihi di kamarnya. Wajidarul hujrati dan dinding kamarnya qasirun pendek.
Jadi yang ngadeg kowe katon, Pak. Angen geleng ta ora. Faro'an nasu, kemudian orang-orang melihat son nabi. Syahso itu deg-deg pengadeg. Bahasa Indonesianya apa? Deg-deg pengadeg bahasa Indonesianya? Hah? Ya kayak aku ya Pak. Ya, urusannya Mas Koribuddin kok menjelaskan deg-deg pengadeg adalah gitu ya. Ya jenengan tidak membantu saya bahasa Indonesianya apa? Hah? Postur. Postur ya. Kayaknya malu jenengan loh Bu. Jangan menyesatkan. Ya, iya. Yes. Adakah guru bahasa Indonesia? Tidak ada. Fakoma, kemudian berdiri unasun, orang-orang yusalluna, mereka sholat bisolatihi, dengan sholatnya Rasul. Rasul sholat di kamar, ada dinding membatasnya, tapi detik pengadengnya kelihatan, mereka lihat, mereka makmum, kadangan jidar. Fasbahu, kemudian ketika pagi, fatahaddasu bidzalika, mereka cerita dengan teman-temannya. Malamnya lebih banyak yang datang sampai malam yang berikutnya ya. Faqomal lailatas saniyata, Rasulullah sholat pada malam yang kedua. Faqoma mahu unasun yusalluna bi sholatihi. Kemudian mereka semakin banyak. Paginya cerita lagi. Sona'u zalika lailataini au salasan. Mereka mengerjakan 2 malam sampai 3 malam. Setelah 3 malam, apa yang terjadi? Idza kana ba'da dzalika, setelah kejadian yang demikian, jalasa Rasulullah SAW. Rasulnya duduk. Kalau duduk kan tidak kelihatan. Ya, kan kalau berdiri kelihatan. Ya. Falamma asbaha, falam yakhruj, ya, Rasul tidak keluar. Falamma, maka setelah asbaha, pagi, zakaro zalikan nasu, Rasul menjelaskan kepada orang-orang. Faqala, beliau bersabda, ini sesungguhnya aku khasyitu, aku takut, antuk taba, diwajibkan, alaikum, untuk kalian, sholatul laili, sholat malam. Jadi alasannya kenapa Rasulullah pada malam keempat itu tidak melaksanakan, khawatir turun ayat, kemudian mewajibkan sholat tarawih. Jika sholat tarawih diwajibkan, maka kita yang celaka. Orang celaka pimen. Ramadan hari pertama full. Ya, hari terakhir makin maju, kan celaka. Jadi kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah yang sangat memikirkan kita umatnya. Tapi kadang-kadang yang dipikiri malah orang kepikiran. Itu ya, Rasulnya begitu memikirkan nasib kita. Tapi yang dipikiri kadang-kadang malah orang mikir kan itu. Jadi yuk, iya, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasul dengan cara apa? Apa yang telah beliau tetapkan, kita laksanakan dengan penuh sukacita, bukan dengan penuh duka cita, dengan keterpaksaan. Sampai 729. Semenit, ya wis lah. Wis Bapak Ibu, harus saya takon. Kurang semenit. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.